Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah hanya padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah hanya padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Rabu tanggal 2 Juli 2025. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu kami dapat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati perenungan kami pada pagi hari ini agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Hikmat Pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Demi Pembangunan Tubuh Kristus. Bacaan terambil dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan melayani sejatinya bukan hanya sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan maupun demi kemuliaan nama Tuhan, melainkan juga untuk membangun tubuh Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus di dalam kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 16, khususnya di ayat 12 yang berbunyi demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 16 ini, Rasul Paulus berharap agar jemaat Efesus hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, yaitu hidup seperti Kristus, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ayat yang kedua, mereka harus penuh kasih dan saling membangun. Dalam persekutuan harus ada usaha memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Sebagaimana orang percaya merupakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, serta satu Allah dan Bapa, ayat 5 dan 6. Rasul Paulus juga memberikan tugas para pemimpin rohani untuk memperlengkapi umat Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12. Tujuannya adalah agar jemaat terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus.
mencapai kesatuan iman yang sejati dan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus serta bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus. Dengan demikian, umat Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan ajaran sesat, kepalsuan dan tipu muslihat manusia yang ingin menjauhkan umat dari Tuhan. Sebaliknya, umat dapat bertumbuh dan berdiri teguh dalam kebenaran yang didasarkan pada kasih serta semakin serupa dengan Kristus sebagai kepala jemaat. Umat dapat saling membangun, mengasihi, dan melayani sesuai karunia masing-masing. Sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan telah mengaruniakan keberagaman karunia dalam pelayanan. Tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi atau kebanggaan diri. Semua jemaat diberikan karunia untuk pembangunan tubuh Kristus, yakni gereja Tuhan. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah pelayanan kita bagi Tuhan selama ini juga ditujukan untuk pembangunan tubuh Kristus, yakni gerejanya? Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus, yakni gerejanya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa pelayanan bukan hanya sekedar kami lakukan sebagai ucapan syukur dan kemudian untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi ada tujuan yang Tuhan rindu untuk dicapai, yaitu pembangunan tubuh Kristus, yakni gereja Tuhan, untuk menjadi gereja yang semakin mengasihi Tuhan, hidup berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Oleh sebab itulah kami merindukan setiap kami, keberadaan diri kami, dengan segala pelayanan yang kami lakukan, juga boleh kami lakukan untuk saling membangun satu dengan yang lain, antar jemaat yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, dan juga di dalam relasi kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu ya Allah, saling mengasihi, bertambah hari, bertambah teguh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan yang akan memberkati dan juga memimpin kami semua. Kiranya Tuhan bekerja berkarya secara khusus bagi kami, Gereja Tuhan di GKI Karangsaru Semarang. Tuhan mengasihi gereja ini dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang akan terus bekerja, berkarya, dan apapun juga yang boleh kami lakukan, itu semua memuliakan Tuhan dan juga demi pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami percayakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.